Para sahabat Liseki semua, kita kembali ke sejarah penculikan para jenderal oleh G30 SPKI 1965. Kali ini adalah penculikan Jenderal DI Panjaitan yang oleh sejarah dianggap penculikan paling brutal. Dalam peristiwa itu, dua keponakan sang jenderal gugur. Banyak yang menduga jika DI Panjaitan salah mengambil sikap pada subuh yang mencekam itu, maka tidak menutup kemungkinan anggota keluarganya akan dihabisi. Rupanya ada rampok di sebelah. Hah? Entah mengapa, dalam melakukan penculikan, pasukan ini terlihat begitu beringas. Mereka melakukan penembakan secara membabi buta, menghancurkan perlengkapan rumah tangga dan barang yang lain. Apa yang ada, mereka tembaki. Bahkan mereka juga memberondong kamar tempat beberapa keponakan sang jenderal tidur. Dua orang ponakan DI Panjaitan gugur. Hei, turun! Hei, itu! Turun! Kemana itu? Cepat! Jalan sana! Duduk! DI Panjaitan yang semula mengira tamu tak diundang itu adalah rampok, segera mengeluarkan senjata otomatisnya. Tetapi sial, senjata itu tidak hidup dan rusak, diduga akibat dibuat mainan oleh anaknya. Pada saat yang sama, sang jenderal menyadari bahwa yang datang bukan perampok, tetapi penculik dengan berseragam Cakrabirawa. Nalurinya mulai berjalan. Desas-desus yang berkembang selama ini agaknya saat itu menjadi kenyataan. Ya, saat itu memang sudah berkembang desas-desus di masyarakat tentang terjadinya ketegangan antara PKI dengan para jenderal Angkatan Darat. Karena itu, ia bisa memastikan bahwa di belakang pemanggilan terhadap dirinya dengan mengatasnamakan presiden itu adalah PKI. Ia pun menyadari bahwa pemanggilan ini bukan untuk menghadap presiden, tapi akan diculik untuk dibunuh dengan cara yang keji. Sebagai seorang jenderal, ia paham betul bagaimana PKI membunuh lawannya dan bagaimana kejamnya PKI menyiksa musuh-musuh yang akan dibunuhnya. Untuk menghindari terjadinya korban lebih dari keluarganya, DI Panjaitan pun menyerah dengan mengikuti perintah para penculik untuk menghadap presiden. Meskipun hal kontradiktif dan tidak logis muncul di benaknya. Masa ia meminta memanggil seorang jenderal untuk menghadap presiden dilakukan dengan kekerasan dan kebrutalan tanpa peri kemanusiaan seperti itu? Saya peringatkan sekali lagi, Jenderal! Seperti disebut dalam buku Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai G30 SPKI dan keterlibatan Bung Karno, cara PKI menyiksa korbannya sebelum dibunuh memang cukup mendirikan bulu roma. Mereka menyiksa dengan cara menggergaji bagian-bagian tubuh korbannya, mempicis atau memotong sedikit demi sedikit daging korban sebelum dibunuh, juga memotong bagian-bagian penting tubuh korbannya seperti kuping, lidah, mata, alat kelamin, dan lain-lain.
Mereka juga menyiapkan cairan-cairan tertentu untuk disiramkan ke bagian-bagian tubuh yang sudah terluka, seperti cuka, air garam, jeruk nipis, dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan kepedihan yang luar biasa. Namun, ia berusaha menurut dan mengikuti perintah. Yang penting tidak terjadi kekerasan terhadap anak istri dan keluarga lainnya. Yang penting, semua keluarganya selamat. Kemudian bersedia digiring keluar rumah oleh pasukan penculik. Sampai di luar itu, DI Panjaitan sudah yakin bahwa penculik tidak lagi menghiraukan keluarganya. Mereka sudah memfokuskan pada dirinya sebagai sasaran utama. Saat itulah ia berusaha memancing emosi para penculik dengan berdiri berdoa berlama-lama. Pancingannya berhasil. Para penculik yang sedang berburu dengan waktu tidak sabar lagi melihat calon korbannya itu menyita waktu mereka. Beberapa orang kemudian memberondong tubuh sang jenderal. DI Panjaitan ambruk bersimbah darah. Ia memilih dihabisi di rumahnya daripada harus mengalami penyiksaan yang pedih.